Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan fitur yang ada pada menu sketch pada single part. Nah, apa saja menu-menunya? Silakan disimak lebih lanjut video ini. Kalau kita mau menggambar di Autodesk Inventor, kita harus memilih single part terlebih dahulu. Karena apa? Single part ini adalah kunci untuk membuat 2D drawing atau assembly. Jadi sebelum kita membuat 2D drawing, kita harus membuat dulu single partnya. Dan apabila single part itu menjadi sebuah rangkaian atau komponen alat, maka kita harus mengassembly terlebih dahulu, baru kita membuat 2D drawing. Nah, kita pilih dulu single partnya pakai standar MMIPT. Kemudian kita pilih yang sebelah sini. Lalu kita pilih bidangnya, boleh bidang apapun, tetapi pastikan bidang tersebut merepresentasikan dari posisi yang benar dari part yang kita gambar. Misalnya saya pilih yang XY ini, maka akan muncul yang namanya ini sketch ya, fitur sketch. Di fitur sketch ini ada berbagai macam ya, mulai dari yang pertama line ini diawali dengan line biasa seperti ini. Kalau kita klik, dia saling bersambung antar ujungnya seperti ini. Kemudian ada juga yang mid line atau line yang dibuatnya di tengah-tengah seperti ini. Kita escape, MI, shortcutnya adalah ML. Klik di sini, arahkan katakanlah 20, enter. Jadinya di tengah-tengah seperti itu. Ada juga spline. Kalau spline ini yang bentuknya itu bisa bergelombang ya, seperti ini. Kalau sudah, klik kanan create. Kemudian ada lagi yang spline interpolasi. Jadi di titik-titik tertentu. Nah, seperti ini. Klik kanan create. Ada juga yang berdasarkan kurva ya. Ini harus kita atur berapa tingginya. Mungkin seperti ini. Tmax nya kita buat 10. Seperti ini. Nah, ini jarang kita gunakan ya. 10, 5. Oke, seperti ini. Kita oke. Maka hasilnya seperti ini. Ya, seperti itulah kurva yang berdasarkan angka atau parameter ya, parameter. Kalau bridge kurva dia itu bersambung ya. Nah, seperti ini. Dia itu menjembatani antar garis. Jadi dia bisa menyambungkan. Kemudian setelah line, ada berbagai jenis line tadi, kita masuk ke circle. Circle-nya itu ada berbagai macam. Yang pertama circle seperti ini atau lingkaran biasa. Yang kedua adalah lingkaran yang bertangan, artinya dia bersinggungan, sehingga kita membuatnya itu harus bersinggungan. Misalkan seperti ini, kita ada segitiga di mana kita mau buat lingkaran yang saling bersinggungan. Kita pilih circle tangan sini, kita letakkan di singgungan garis yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Maka otomatis kita sudah mendapatkan circle tangannya. Contoh lagi, kita buat persegi seperti ini. Oke, kita buat circle tangan 1, 2, dan 3 ya, seperti itu. Selanjutnya ada elips. Nah, kalau elips ini dia bentuknya yang oval ya, diawali dengan garis tengah dulu, titik tengah dulu, baru panjang garisnya berapa. Nah, seperti ini. Elips 1, 2, 3, 1, 2, 3 ya, seperti itu. Kemudian
setelah elips selesai, lingkaran selesai, kita masuk ke arc ya. Kalau arc ini ada macam-macam. Yang pertama arc 3 point, sehingga kita harus mempunyai 3 titik acuan, 1 2 3. 1 ini titik awalnya, 2 ini titik akhirnya, 3 ini adalah radiusnya berapa. Nah, seperti ini. Yang kedua ada arc tangan. Kalau arc tangan ini adalah dia nyambung dengan garis yang belum selesai. Misalkan kita ada garis seperti ini ya, oke, kita mau sambungkan menggunakan arc ya. Klik di sini, klik di sini, klik di sini, klik di sini. Jadi seperti itu fungsinya arc. Yang ketiga adalah arc center point, di mana dia mengacu pada titik tengah ya, seperti ini. Klik, nah seperti ini. Mau berapa derajat? Nah, kita bisa atur. Nah, seperti ini. 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, dan seterusnya. Oke, arc sudah selesai. Selanjutnya adalah kita masuk ke rectangle. Nah, kalau rectangle ini ada lumayan banyak ya, karena rectangle ini adalah segi banyak. Jadi ada banyak sekali fitur yang harus kita manfaatkan. Yang pertama adalah rectangle atau persegi. Membuat persegi biasa ya, persegi panjang biasa atau persegi juga bisa. Jadi titiknya awal dan titik akhir, titik awal dan titik akhir. Yang kedua adalah rectangle 3 point. Jadi ada 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3. Jadi bentuknya bisa tidak beraturan. Fungsinya yang rectangle 3 point. Yang ketiga ada rectangle 2 point, atau dia itu tepatnya di tengah-tengah. 1 2, 1 2, 1 2, seperti itu. Selanjutnya ada rectangle 3 point center. Jadi dia itu mengacu pada titik tengahnya pusat, seperti ini. Nah, 1 2 3, 1 2 3, dan seterusnya. Kemudian selanjutnya ada slot. Kalau slot ini adalah untuk membuat pasak ya, biasanya untuk membuat penguncinya poros, atau mungkin bagian-bagian yang berada di dalam, menjorok ke dalam dari sebuah benda kayak gini. 1 2 3, 1 2 3. Itu yang slot. Slot yang kedua adalah slot tipe overall. 1 2 3, 1 2 3. Nah, seperti itu. Yang ketiga slot tipe center point. Titik tengahnya 1 2 3, 1 2 3. Seperti itu. Slot yang 3 point, jadi dia membentuk arc ya, atau membuat radius seperti ini. Oke, sekian. Nah, seperti ini. 1 2 3 4. Seperti itu. Selanjutnya ada yang berdasarkan center point. 1 2 3. Nah, seperti ini. 1 2 3. Seperti itu. Lanjut lagi ke poligon. Nah, ini yang poligon ini artinya segi banyak ya. Jadi kita bisa membuat banyak segi. Misalkan tidak 6, mungkin kita buat 7. Kita klik seperti ini. Klik seperti ini. Jadi bisa macam-macam ya. Mau segi 12 juga boleh. 1 seperti ini. Oke. Menu persegi banyak sudah selesai. Kita masuk ke bagian fillet. Nah, fillet ini sebenarnya tidak hanya fillet saja, tapi kalau kita expand di bagian panah bawahnya ini,
ada fillet dan chamfer. Nah, fillet ini untuk membuat radius dari ujungnya sebuah garis ya. Misalkan kita buat filletnya di sini adalah 2. Oh, ternyata 2 segini. Berarti kita buat filletnya adalah 50 ya, begini. 1 2 1 2 1 2. Oke, sekarang kita masuk ke chamfer. Chamfer ini untuk membuat pancungan di ujung-ujung dari garis ya, dipancung. Kita buat 50 1 2. Itu yang chamfer equal ya. Equal itu maksudnya gimana? Kesananya sama, kesininya juga sama jaraknya. Kalau yang ini unequal. Jarak yang pertama 50, yang kedua kita bisa buat 25. Jadi setengahnya. 1 2. Mungkin kita buat 100 ya. 1 2. Seperti ini. Kemudian yang ketiga ada chamfer yang tipenya bersudut. Mungkin ini jaraknya 50, sudutnya bukan 45 tapi 25. 1 2 seperti ini. Oke, chamfer sudah selesai. Kita masuk ke teks. Kalau teks ini kita bisa memberi teks ya, untuk memberi keterangan ini garis apa, ini gambar apa gitu. Misalkan ini rectangle. Kita oke. Masuknya di sini. Misal kita mau edit, kita tinggal klik 2 kali saja. Oke. Mana ini? Nah, diklik 2 kali sampai dia itu ketemu warna merah ya, warna biru. Klik 2 kali. Susah sekali karena terlalu kecil ya. Nah, seperti ini. Kita bisa blok, kita ganti fontnya sesuai dengan apa yang kita gambar. Nah, seperti ini. Mungkin bisa kita perbesar jadi 10 ini. Kalau mau ditebalkan ya bisa ditebalkan, dimiringkan, di underline seperti ini. Nah, oke, jadinya seperti ini. Selanjutnya kita buat poin. Poin ini digunakan untuk membuat titik ya. Jadi apabila kita mau menggambar, biasanya kan tidak selalu gambar itu tepat di tengah-tengah seperti ini. Tapi kadangkala tepatnya di pinggir-pinggir kayak gini. Nah, karena di pinggir ini tidak ada acuan, maka kita bisa butuh poin digunakan untuk memberi acuan baru ya. Poin fungsinya seperti itu, poin seperti ini. Selanjutnya project geometry ini tidak bisa kita gunakan apabila kita belum membuat extrude terlebih dahulu. Contohnya bagaimana? Misalkan saya mau extrude yang ini, yang saya extrude adalah yang ini, jaraknya adalah 50 seperti ini. Kita oke, kita buat sketch baru di sebelah sini. Nah, ini tidak aktif ya, sketch ini tidak aktif. Karena apa? Karena dia itu belum di project ya. Tanda sketch aktif itu bagaimana? Tandanya adalah kalau kita klik project, lalu kita klik garisnya, maka akan muncul tanda kuning. Artinya apa? Dia itu sudah aktif ya. Ada muncul di sini keterangan bahwasanya ini adalah garis yang dimunculkan dari project geometry. Nah, seperti ini. Sehingga ini sudah aktif. Intinya kalau kita mau membuat sketch baru di sini, kita harus aktifkan project geometry agar kita punya acuan. Nah, acuannya apa? Acuannya adalah garis yang sudah kita buat dari proyeksi 3 dimensi benda sebelumnya. Seperti itu. Sekarang kita masuk ke move. Move ini digunakan untuk memindah ya. Misalkan saya mau buat poligon, seginya segi 5 seperti ini. Kita mau pindah, kita klik move, kita blok dulu sketchnya. Based on pointnya kita pilih yang titik ini, dipindah kemana. Pindahnya mau tipe apa? Mau pindah tipe yang move saja atau tipe copy. Kalau di copy dia bisa digandakan ya, seperti itu.
Kemudian setelah move ada copy. Kalau copy ini sama sebenarnya dengan move, bedanya hanya dia itu fokusnya mengcopy saja. Bisa based on point-nya di titik ini kita letakkan di sini. Nah, seperti ini. Bedanya kalau move itu hanya bisa menggandakan satu kali, kalau copy bisa berkali-kali. Nah, seperti ini. Kemudian rotate. Nah, rotate ini fungsinya untuk merotasi. Jadi ini bisa kita rotasi, kita blok dulu saja. Center point-nya yang ini kita rotasi. Nah, kita mau rotasi berapa? Ke sudut berapa? Nah, seperti ini. Mungkin 180. Jadinya seperti ini. Kemudian trim. Nah, trim ini fungsinya untuk cutting garis ya, memotong garis. Misalkan saya punya garis di sini ya, seperti ini. Saya mau garis, oh ini garisnya salah, kita copy, kita trim saja. Trim, letakkan di sini. Atau mungkin oh ini yang harus dihapus ya, diklik saja yang ini dan ini. Ya, ini juga dihapus. Oke, seperti ini. Oke, seperti itu ya fungsinya trim. Kita lanjut ke extend. Kalau extend ini fungsinya adalah meneruskan garis atau memperpanjang garis. Kita tekan extend, kita letakkan di sini, maka otomatis dia akan kembali bersambung. Ya, seperti itu. Letakkan di sini, kembali bersambung. Letakkan di sini, kembali bersambung. Sama dengan ini, kembali bersambung. Ini juga kembali bersambung. Nah, seperti itu. Kalau split fungsinya untuk membagi garis, jadi dia itu dipotong menjadi beberapa bagian. Misalkan saya punya lingkaran ya, lingkaran seperti ini. Seperti ini. Ada garisnya. Saya mau split nih. Karena kalau belum di split, garis ini kan masih bersatu. Kalau kita klik, dia nyambung, warnanya gabung. Jadi kalau kita mau potong, kita tinggal klik split, letakkan pada titik perpotongannya mana yang mau dipotong. Satu, karena ini belum nyambung ya, kita extend dulu. Oke, seperti ini. Kita pilih split, letakkan di sini. Nah, seperti ini. Sehingga kita sudah punya tanda bahwasanya dia terpotong. Sehingga kalau kita tekan escape, kita klik di sini, garis ini sudah nggak nyambung dengan yang tadi. Ya. Seperti itu. Ini tidak nyambung dengan ini, atau sudah berbeda garis ya, maksudnya seperti itu. Kemudian kita masuk ke scale. Scale ini digunakan untuk merubah skala. Jadi misalkan saya punya ini ya, kasih dimensi dulu, ini dan ini jaraknya adalah 40 seperti ini, 25. Oke, udah otomatis. Ini juga udah otomatis. Kita buat scale. Kita blok dulu yang mau di skala mana. Based on point-nya yang ini. Ya, misalkan seperti ini. Nah, dia mau di skala berapa? 2 kali lipat, tinggal kita tekan di sini 2 kali. 2. Atau 1,5 kali, 1,5. Kita apply. Maka dia otomatis berubah skalanya. Kalau yang stretch ini saya jarang menggunakan ya, karena fitur ini lumayan jarang ketemu ya. Contohnya adalah seperti ini, kita buat persegi kayak gini, kita klik stretch, selectnya adalah ini dan ini, based on point-nya coba yang ini. Yes. Nah, jadinya seperti ini. Jadi untuk menarik garisnya ya, menarik garisnya. Dan ini sangat jarang kita gunakan, jadi saya juga kurang familiar dengan fitur yang stretch ini. Tapi nggak masalah, sekedar pengetahuan oke. Kita masuk ke offset. Kalau offset ini digunakan untuk membuat garis kopiannya semakin besar atau semakin kecil. Kita klik offset seperti ini, kita klik garis yang saling terhubung seperti ini, mau ke atas atau ke dalam ya terserah. Misalkan kita mau offset sejauh 10 mili di atasnya,
maka kita sudah punya garis yang sama tetapi ukurannya 10 mili di atasnya dari ukuran aslinya. Seperti itu. Sekarang kita masuk ke rectangle. Rectangle ini digunakan untuk membuat pattern ya. Pattern itu maksudnya adalah kita membuat garis yang sama tapi polanya itu lurus ke kanan atau ke atas bawah, kanan kiri atau atas bawah. Misalnya bagaimana geometrinya, kita cek di sini, kita blok dulu, directionnya kita klik, kita pilih arah ke samping kanan, kita pilih jumlahnya jadi katakanlah 10 ya, 10 seperti ini. Lalu jaraknya berapa? Katakanlah jaraknya 20. Oh ternyata kurang 200. Nah seperti ini. Kita oke. Sekarang kita mau coba copy ke bawah atau di copy secara ke bawah. Seperti ini, di blok dulu nggak apa-apa. Klik rectangular. Lalu pilih directionnya, arahnya yang ke bawah. Ini jaraknya katakanlah 100, mungkin 150 ya, 150. Jumlahnya juga 10. Nah, oke. Jadinya seperti ini. Oke, seperti itu ya untuk rectangle. Kita masuk ke circular. Kalau circular ini digunakan untuk yang membuat pattern tapi tipenya melingkar. Circular seperti ini. Kita blok di sini. Kita pilih aksisnya. Aksisnya itu bisa titik, bisa garis ya. Kita pilih titik ini. Nah, kita mau copy berapa? Maksudnya misalkan 4, jadinya 4. Misalnya kan 8, jadinya 8. Kemudian misalkan jumlahnya ada 4 tapi sudutnya bukan 360 tapi 180, jadinya seperti ini. Kita oke. Ya, seperti itu fungsinya rectangular. Sekarang kita akan membuat mirror ya. Kalau mirror kita harus memiliki garis dulu. Kita bisa klik mirror seperti ini, kita select garisnya, lalu kita pilih mirror line-nya adalah mirror yang mau kita buat cerminnya. Misalkan kalau kita mau mirror ke samping kanan, samping kiri, maka kita pilih garis yang ini, kita apply. Kalau kita mau membuat garis yang ke atas, ya kita pilih garisnya yang ke atas. Misalkan seperti ini, kita blok seperti ini, kita pilih mirror, letakkan mirror line-nya yang atas ini, garisnya kita apply, jadinya seperti ini. Kan mudah ya, mudah. Nah sekarang kita coba, kita geser dulu. Kita move ya, kita coba move based on point-nya yang ini. Yes, letakkannya di sini. Nah seperti ini. Nah sekarang kita pengen membuat ini ada ukurannya atau berdimensi. Kita klik dimensi ini, letakkan di sini. Jaraknya adalah 100. Maka otomatis yang sudah kita mirror tadi juga sama, ikut ya, berubah. Nah seperti ini. Jadi 300. Ini jadi 300 juga. Nah seperti ini. Maka otomatis kita sudah memberi dimensi atau ukuran. Nah dimensi ini shortcutnya yang biasa itu D ya. Jadi silakan diatur D biar lebih mudah untuk memberi dimensi. Nah sekarang kita masuk ke fitur constraint. Fitur constraint ini yang sering digunakan adalah yang bagian ini ya. Ini. Dan ini saya kurang familiar dengan fitur ini karena saya tidak menggunakan ini. Kalau yang pertama yang ini coincident constraint. Dia itu memindahkan dari titik ketemu titik. Misalkan kita klik ini, titik ini mau kita temukan dengan titik yang tengah sini. Diklik saja. Otomatis dia berpindah ke titik tersebut. Kemudian kalau yang ini paralel, artinya dia itu mensejajarkan ya. Misalkan saya punya garis seperti ini.
dia kan kurang sejajar. Kita sejajarkan pakai ini, klik paralel, ini sejajar dengan ini. Nah, seperti ini. Kemudian kalau tangan, kita harus punya lingkaran seperti ini. Kita tangankan lingkaran ini sejajar dengan bersinggungan dengan garis ini. Ini bersinggungan dengan garis ini. Ya, seperti itu. Kemudian yang ini adalah fitur untuk collinear constraint, artinya dia menghimpitkan ya, menghimpitkan garis. Contohnya adalah kita klik di sini, garis ini berhimpit dengan garis ini. Nah, seperti itu. Ctrl Z. Kemudian kita masuk ke pembuatan constraint yang lain, yakni adalah, nah, kita punya dua garis ini. Kita pengen garis ini tegak lurus ya, pakainya perpendicular. Ini tegak lurus dengan ini, atau ini tegak lurus dengan garis ini. Salah. Ini tegak lurus dengan garis ini. Nah, seperti ini. Intinya adalah dia membuat tegak lurus ya, seperti itu. Kalau yang ini smooth G2, ini saya jarang menggunakan ya, karena dia tipenya itu seperti spline. Oke, seperti ini. Kita pakai yang ini. Ya, jadinya seperti ini ya. Dia kayak membuat smooth gitu. Dan saya jarang menggunakan ini karena jarang sekali gambar yang menggunakan fitur ini. Kemudian masuk ke menu yang selanjutnya, concentric constraint, artinya dia itu mempertemukan lingkaran yang sama, lingkaran yang berbeda dalam titik yang sama. Misalkan seperti ini, dua lingkaran ini berbeda ukurannya ya. Kita akan letakkan di titik yang sama. Pilihnya concentric ini, lingkaran ini ketemu dengan lingkaran ini. Ya, seperti itu. Lingkaran ini dan ini kita blok dulu. Lingkaran ini ketemu dengan lingkaran ini. Seperti itu. Kemudian yang ini adalah untuk menghorizontalkan garis ya. Misalkan saya klik ini, yang ini kita horizontalkan ya, seperti itu. Saya unduh, kita klik yang ini, kebalikannya dengan horizontalkan, jadi dia membuat vertikal ya, seperti ini. Kalau yang ini adalah tipe yang simetrik, atau membuat garisnya itu ukurannya sama, sudutnya sama. Misalkan kita buat line seperti ini. Kita pilih yang simetrik ini, 1, 2, 3. Otomatis dia sama ukurannya. 45, ini juga 45, seperti itu. Sedangkan yang equal ini adalah untuk menyamakan ukuran ya, misalkan saya punya dua ukuran ini ya, ini kan berbeda ukurannya, kita equal saja, ini sama dengan ini. Nah, jadi seperti itu. Mungkin garis ini ya, ini sama dengan ini, maka panjangnya pun sama, ini sama dengan ini. Nah, seperti itu. Oke, fitur constraint sudah selesai. Kita masuk ke fitur image. Kalau image ini bisa kita gunakan untuk mengimport gambar ya. Jadi seperti ini. Jadi fungsinya itu adalah apabila kita mau menggambar, kita import dulu image-nya, sehingga kita nggak perlu gonta-ganti layar ya, atau membuka gambarnya satu persatu atau menggunakan HP. Itu kelamaan. Jadi lebih enak itu diimport dulu gambarnya di sini, kemudian kita buat sketch baru seperti ini, baru kita extrude. Ya. Nah, seperti ini kita oke. Nah, kemudian
sketnya yang ini kita unvisibility, alt v ya, seperti ini kan lebih enak daripada kita membuat sketnya itu melihat dari tampilan satu ke tampilan yang lain ya, seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke poin ini. Saya jarang menggunakan ini ya, jadi saya tidak akan jelaskan fitur ini karena saya belum pernah sama sekali membuat fitur ini, jadi ya nggak usah kita gunakan. Kalau yang acap ini adalah untuk mengimport gambar drawing dari AutoCAD ya, file AutoCAD seperti ini. Karena AutoCAD itu kan basisnya 2D atau drawing 2 dimensi, maka kita bisa import gambarnya AutoCAD ini ke sini. Kalau yang ini fungsinya adalah membuat construction, jadi membuat garis itu seolah-olah tidak berguna ya, atau tidak berpengaruh. Misalkan yang ini kita mau buat garis yang ini tidak aktif, caranya adalah klik ini construction, klik garisnya. Nah, seperti ini. Jadi garisnya itu ada, tetapi tidak bisa kita gunakan untuk membuat sketch atau membuat 3 dimensi. Misalkan lagi ini kita klik di sini, nah maka garisnya ini hanya menjadi garis bantu saja. Kemudian masuk ke center line. Center line ini digunakan untuk membuat garis sumbu ya, garis sumbu. Misalkan garis sumbunya ini kita buat line dulu, titik ini ke titik ini, maka otomatis dia bentuknya garis sumbu seperti ini. Misalkan lagi kita nonaktifkan dulu garis ini ke sini, klik kanan OK. Oh, dia masih aktif ya. Ini kita nonaktifkan. Nah, seperti ini. Kita mau buat dia itu garis sumbu, diklik saja, maka otomatis dia jadi garis sumbu. Oke, seperti itu. Kalau shadow format ini saya tidak menggunakan karena ya jarang aja digunakan ya, seperti itu. Nah, itu adalah basic dasar pengenalan terkait dengan pembuatan sketch 2 dimensi, yakni sketch yang digunakan untuk membuat 3 dimensi ya. Fiturnya adalah menu di sini, sketch start 2D sketch. Nah, seperti ini ya, seperti itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga kalian paham dengan penjelasan saya. Ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.